Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini laporan praktikum agroklimatologi dengan judul klasifikasi dan neraca curah hujan. Nama Syafira Adinda, NIM 2502085, Program Studi Agroteknologi, dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang atau pendahuluan. Curah hujan merupakan salah satu unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian, terutama dalam menentukan pola tanam, pertumbuhan tanaman, serta ketersediaan air di lahan. Distribusi curah hujan yang tidak merata dapat menyebabkan kekurangan maupun kelebihan air yang berdampak pada produktivitas tanaman. Oleh karena itu, pemahaman mengenai klasifikasi curah hujan menjadi penting untuk mengetahui karakteristik iklim suatu wilayah dan menentukan strategi pengelolaan pertanian yang sesuai, khususnya pada wilayah tropis seperti Indonesia yang memiliki variasi curah hujan cukup tinggi. Klasifikasi curah hujan dilakukan untuk mengelompokkan suatu wilayah berdasarkan jumlah dan pola distribusi hujan dalam metode tertentu. Beberapa metode klasifikasi yang umum digunakan di Indonesia yaitu metode Smith-Ferguson atau Moore atau Alderman. Metode Alderman banyak digunakan dalam bidang pertanian karena mempertimbangkan jumlah bulan basah dan bulan kering yang berkaitan langsung dengan kebutuhan air tanaman. Dengan adanya klasifikasi curah hujan, pertanian maupun penelitian dapat menentukan jenis tanaman yang sesuai waktu tanaman serta pola pergiliran tanaman agar hasil produktivitas lebih optimal. Selain klasifikasi curah hujan, analisis neraca curah hujan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya air pertanian. Neraca curah hujan merupakan perbandingan antara jumlah air yang diterima melalui hujan dengan kebutuhan air atau kehilangan air akibat evapotranspirasi. Analisis melalui curah hujan dengan kebutuhan air dan kehilangan air akibat suatu wilayah, kondisi sublur air dapat dimanfaatkan untuk menyimpan cadangan air. Sedangkan periode defisit perlu diantisipasi melalui sistem irigasi dan konservasi air agar tanaman tidak mengalami kecaman kekeringan. Untuk tujuannya itu ada dua, yaitu mengetahui cara mengklasifikasi curah hujan berdasarkan data iklim. Dua, menganalisis kondisi sublur dan defisit air melalui neraca curah hujan. Nah, untuk alat dan bahannya itu ada laptop dan alat tulis. Nah, ini hasil yaitu 1.1 data curah hujan 10 tahun terakhir. Bandung. Di sini ada diletakkan tahun dan serta bulan-bulannya. Dan jumlahnya itu ada di bawah, bisa kita lihat. Yang paling tertinggi di sini paling tertinggi ya itu di bulan November, Desember, Januari, Februari itu tinggi-tinggi di angka 300-an. Lalu di 1.2 itu bulan basah, bulan lambat dan bulan kering. Itu dari Januari sampai Mei itu bulan basah, lalu dilanjutkan Juni itu bulan lembab, bulan Juli itu kering sampai bulan Agustus, lalu bulan Septembernya itu lembab, lalu Oktober dan Desember, Oktober sampai Desember itu bulan basah. Kalau curah hujannya paling tertinggi kalau kita bisa lihat di sini itu di bulan Februari sama Desember puncaknya. Lalu kita lanjutkan dengan 1.3 itu menentukan tipe iklim Alderman. Jumlah bulan basah itu 5 sampai 6 bulan, tipenya itu C dan kriterianya itu agak basah. Beberapa jenis tanaman hortikultur yang cocok seperti terong, kangkung, bayam, sawi, mentimun, pare, pakcoy, gambas, labu siam, dan lainnya. Lalu ini ada data keempat yaitu 1.4 itu menentukan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering. Untuk kondisinya itu pada bulan Januari sampai April itu surplus. Lalu dilanjutkan dari bulan Mei sampai September itu defisit. Lalu dilanjutkan lagi di November sampai Desember itu surplus lagi.
Dilanjutkan lagi, itu ada datanya, itu neraca air bulanan. 1.5 menentukan potensi defisit air. Hasil analisis bulan defisit air yaitu dari Mei sampai Oktober itu 6 bulan. Nah, interpretasinya itu wilayah mengalami defisit air pada bulan Mei sampai Oktober, sehingga pada potensi air kekeringan yang tertinggi itu terjadi pada bulan Agustus dengan nilai defisit minus 42. Nah, ini data yang terakhir itu 1.6 rekomendasi pola tanam. Ada pola tanam 1 yaitu tanpa irigasi teknis, ada pola tanam 2 dengan irigasi baik, dan pola tanam 3 atau alternatif. Bisa dilihat di situ ada musim, bulan, dan tanaman yang cocok pada musim tersebut atau bulan tersebut. Dan ini untuk kesimpulannya. Ada 1 sampai 4. Pembahasan. Berdasarkan data curah hujan rata-rata selama 10 tahun terakhir di Bandung, terlihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 390 mm, kemudian menurun secara bertahap hingga mencapai nilai terendah pada bulan Agustus sebesar 78 mm. Setelah itu curah hujan kembali meningkat mulai bulan September hingga Desember. Pola ini menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara musim hujan dan musim kemarau. Tinggi curah hujan pada awal dan akhir tahun dipengaruhi oleh angin muson barat yang membawa uap air dalam jumlah besar. Sedangkan pada pertengahan tahun curah hujan lebih rendah akibat dominasi angin muson tinggi yang cenderung kering. Menurut klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson, suatu wilayah dapat ditentukan iklim dengan membandingkan jumlah bulan kering dan bulan basah. Berdasarkan data curah hujan Bandung, bulan basah itu kurang dari 100 mm terjadi pada Januari sampai Juni serta September sampai Desember. Sedangkan bulan keringnya itu kurang dari 60 mm tidak ditemukan secara dominan karena nilai curah hujan terendah masih berada di atas 60 mm. Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah Bandung termasuk daerah dengan tingkat kelembapan yang relatif tinggi dan cenderung memiliki iklim basah yang mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun, terutama untuk komoditas hortikultur dan tanaman pangan. Analisis neraca air menunjukkan bahwa pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi, ketersediaan air tanah cenderung mengalami surplus hingga kebutuhan air tanaman dapat terpenuhi dengan baik. Sebaliknya, pada bulan Juli hingga Agustus, ketika curah hujan mengalami penurunan, potensi defisit air mulai dapat terjadi apabila kebutuhan evapotranspirasi tanaman lebih besar dibandingkan jumlah curah hujan yang diterima. Oleh karena itu, pengelolaan air seperti drainase dan konservasi tanam menjadi penting agar ketersediaan air tetap stabil bagi pertumbuhan tanaman. Secara umum, kondisi iklim di Bandung berdasarkan data curah hujan selama 10 tahun terakhir menunjukkan pola yang cukup baik untuk mendukung sektor pertanian. Curah hujan yang relatif tinggi sepanjang tahun memberikan keuntungan dalam menjaga kelembaban tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Namun demikian, pengelolaan sumber daya air tetap diperlukan untuk mengantisipasi fluktuasi curah hujan akibat perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produktivitas pertanian di masa yang akan datang.